Aneka juara. Dia Bukti. aku juara dong. Serius? Favorit. Iya. Favorit siapa dulu? Favorit Pasti bayar. enak aja. Asik. Berhenti. Belum selesai. Oh, musiknya udah selesai. Udah selesai musiknya. Lalu menikmati. Lagi menikmati. Maaf ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nisa tolong diperkenalkan trio racun sebelah Iya. kiri. Kita ini BBB. Apa tuh? Bang Bekti. Bang. Jeremy. Ayo, Ini juga Bang Boa. Bang Boa. Aja dia ya udah. Bantar Gebang sih. Oh, Bantar Gebang. Oke, langsung dikenalin di sini ada si cantik dan si manis dan Terima cantik. kasih. Karena si Boa tadi, Kak. Buat Boa. Ini Kemayu. Dia Dia ngomong loh. Udah bikin. Nah, ini ada yang tampan rupawan. Aduh, sesak Yang baju gagah gua. banget. Kenapa? Iya. Nyesek langsung. Kencang. Bola hati. Bola hati. Kak Jeremy Teti. Oh iya, terima kasih cantik. Panggilnya. Kak, Kakak. iya, Kakak. kakak. Nah, di sini ada yang tampan rupawan juga. Iya. Yang Sasakan cool. paling tinggi. Iya. Yang sasaknya paling tinggi. Senyumnya 3 jari. Masuk Oke. nggak? Coba 3 jari masuk nggak? Ada Kak Indra Bekli. Yeay. Dia jarang loh disebut tampan rupawan. Iya jarang. Biasanya Mas. Nggak tahu gua. Kadang nggak jelas ya Nggak hujannya. bergibah gua dia. Jangan gibah lo. Lu lagi puasa nggak boleh gibah lo. Nggak boleh. Oke, baik, kita kedatangan tamu. Ini dia manggil saya Papa tetap karena dulu pernah berperan jadi anak saya di satu film yang sangat laris ya, I Fall in Love. Oh iya benar. Sekarang jadi anggota dewan. Iya, benar. Mulai dari model, bintang sinetron top, ganteng banget, usahanya lancar. Tommy Kurniawan. Yes. Yes, siap. Halo. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ini Om Helmi terlalu berlebihan memujinya. Enggak lah. Kok jadi om tadi papa? Iya, Dia manggil gua Papa tuh. halo. Jadi, Manggilnya Papa, takutnya nggak enak nanti nggak disangka anak saya. ya, Wow. pantas juga sih. Takut minta duit. Bapaknya ganteng juga. Papa minta pulsa. Papa minta pulsa. Dulu kita Soalnya udah mau THR nih. belum Nah, ada. itu Kita dulu kan. syuting di Paris berapa minggu Tom? Wow. Wow. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. 2 minggu lebih dan syuting days-nya untuk saya dan Papa Helmi hanya sekitar 4 hari. Jadi sisanya kita jalan-jalan. Sampai bosen. Enak Aku juga pernah jalan-jalan Mas Helmi, kita ya keluar negeri ya sama Oh Papa juga ya. iya, itu kita ke Jepang. Ke Jepang. Kali ini kita berdua doang sama teman-teman yang lain lah, sama iya? siapanya lu Tom? Sama si Sama Samuel Rizal, sama Sandy. Oh ya, Sini Aulia. Ya, terus sama Bunda Hilda, Bunda Hilda, Oh, Hilda iya. Arifin. sama almarhumah itu Safira. Almarhumah Syafira. Syafira, iya betul. Itu dulu jadi Iya. istrinya Tommy dulu. Iya. Iya. Betul. Ceritain Tom, kita nyari apa dulu? Apa nyari foie gras? Apa itu? Hati yang Oh, itu dia. Iya. Jadi waktu itu kan kita di sana puasa kan, seru banget. Dan kita puasa di sana 17 jam. Ya. 17 atau 18 jam kalau nggak salah. Kita lebih lama, jadi berasa baru buka langsung sahur lagi waktu itu. Iya. Nah, terus tiba-tiba satu hari kita pingin buka puasa yang berbeda kan. Akhirnya kita coba cari foie gras yang paling terenak di Paris ceritanya. Wow. Biasa kalau Pap Helmi ini kalau udah dia menginginkan sesuatu, Harus dia ada. itu selalu searching. Iya, harus ada searching terus tanya-tanya karena yang hanya bisa komunikasinya paling lancar cuma Pap Helmi kan waktu itu kan. Oh, pakai bahasa Perancis ya. Ya, karena dia yang paling inilah encer otaknya daripada kita semuanya. Paling pinter ya. Apa foie gras tuh? Terus udah kita cari. Apa sih angka itu? Angsa yang disiksa itu kan? Tunggu, ini cerita. Berhatinya bengkak. Enggak, ini beda. Ini beda. Jadi
kita cari yang benar-benar paling terbaik waktu itu. Bukan di restoran mewah ternyata, di restoran biasa yang sangat antri. Dan menuju ke situ kita sampai nyasar, sampai jalan kaki ke beberapa blok gitu. Karena kita nyari alamatnya itu sempet nyasar. Terus waktu itu udah sempet mau buka puasa, sampai akhirnya kita ketemu dan ternyata begitu ngerasain foie gras-nya, Masya Allah, itu sesuai dengan perjuangan nyarinya foie gras terbaik yang pernah saya rasakan, dan itu bukan di restoran mewah, itu restoran asli Eropa Timur yang memang hanya mereka yang bisa bikin itu, seenak itu. Viagra. Bukan. Ceritain tentang pengalaman apa puasa di Paris. Mungkin kita cuman nggak puasanya 3 jam 4 jam doang ya? Iya, kita Berbuka benar-benar jam 9 jam 10 kan? Serius? Ya. buka jam 9 jam 10, jam 2 pagi kita udah sahur lagi tuh Pak. Cuma 4 jam doang. Bentar banget ya. Jadi kadang-kadang kita cuma berbuka, Jadi- bertahan di situ gitu. Habis itu langsung buat sahur. Katanya itu restorannya tutup gitu. Perjuangan berat banget. Allah. Itu luar biasa. Jadi Tapi jadi berkah ya. pengalaman terbaik puasa di Paris. Alhamdulillah, berkat Papa Helmi itu. Kalau nggak ada Papa Helmi itu filmnya nggak berarti apa-apa. Bisa aja. Bisa aja. Sekarang Tommy menjadi anggota DPR. Kabarnya kemarin kakinya sempat robek ya? Atau gimana sih? Iya benar. Jadi kaki saya robek meniskusnya. Bantalan di antara tulang paha dan tulang tulang kering bawah. Nah itu pada saat saya main futsal nggak berasa. Jadi ini juga pengalaman buat kita semua nih. Ternyata kalau misalkan kita muter ya, bukan kalau twist gitu, muter misalkan kita mau dari jalan terus mau balik badan, terus misalkan kalau tiba-tiba lagi lari kecil mau twist gitu, itu hati-hati karena kalau misalkan ternyata bantalan kita namanya meniskus ya, itu lagi nggak bagus kondisinya, itu bisa robek. Nah, satu-satunya cara untuk memperbaiki meniskus itu hanya dijahit. Gitu, tidak bisa dengan cara yang lain. Bukan tulang. Sekarang lagi. Jadi tulang muda. Sekarang lagi. Ya, jadi tulang mudanya harus pemulihan, masih belum bisa jalan, masih sekitar sebulanan lagi. Ini cederanya akibat berat badan atau karena faktor umur? Bukan, jadi gini, nah ini yang perlu ini karena saya kemarin tanya dokter ya. Jadi kata dokter, lutut kita pasti akan menyesuaikan dengan berat badan kita, itu sudah pasti. Nah, cuma saya kan kemarin olahraganya itu terlalu berlebihan. Jadi ibaratnya bantalannya ini overuse lah gitu. Terus tiba-tiba satu hari saya main futsal. Nah, main futsal terlalu semangat, ada gerakan yang salah. Itu pas twist itu, pas muter, gerakan-gerakan muter itu. Nah, kemudian saya bilang, "Dok, kok ini saya nggak jatuh, nggak kenapa-napa dan nggak berasa," saya bilang gitu. Nah, terus dokter bilang, "Mas, biasanya adrenalin itu mengalahkan rasa sakit, dan ini pasti karena twist." Terus dijelasin secara detail kenapa itu bisa robek gitu. Padahal kita lagi lagi mau janjian mau trekking ya setelah sebelumnya. Jadi kita keluarga besar Ephraim in Love tuh masih sama-sama. Kemarin sebelumnya kita sepedaan ya. Betul banget tuh sepedaan bareng. Enggak di sini. Ya Allah, parang Lo tau nggak, gue sepedaan sama Tommy. Insya Allah nanti kita ngomong politik aja tetap. Dia anggota DPR. Nah, sama anggota Dewan ini maksudnya kan ngomongin politik. Apa sih yang diomongin ini Mas sebenarnya kalau politik? Enggak lah. Ada ya. Nggak boleh orang tahu juga lah. Iya. Iya, yang anggota Ya DPR. gini, Bekti. Ya. Pak Helmi ini menurut saya ya, pengalaman saya nih, ini bukan memuji tapi ini adalah faktanya. Pengalaman saya apalagi waktu di Paris itu 2 minggu lebih. Terus kalau ngobrol itu, kalau di bahasa YouTube-nya Pak Helmi itu isinya daging semua. Jadi kayak kamus berjalan. Betul.
Jadi ketika misalkan saya kayak kemarin sepedahan ngobrol itu banyak nasihat dari beliau, ilmu-ilmu apa segala macam knowledge, pengetahuan tentang itu. Jadi itu serunya dari Pak Helmi. Jadi kita nggak pernah ngomongin orang, tapi ngomongin ilmu dan pengetahuan dan juga wawasan beliau yang menurut saya itu dahsyat sih, dahsyat banget. Betul. Jadi nambah Kamus ilmu ya. berjalan. Bapak. Dengar ya, kamus berjalan. Alhamdulillah. Saya di Paris ya, karena kita tuh kayak keluarga betul ya. Jadi saya dengan anak-anak ini udah kayak keluarga betul. Jadi kita kadang ngobrol, saya ceritain tentang Paris. Dan kita itu castingnya ya, orang nggak banyak tahu. Itu ini improvisasi. Banyak improvisasi tuh. Jadi lewat apa, saya terangin ini gedung apa. Keren ya. Kayak Terus pemandu yang wisata. paling seru waktu di Paris cerita gini, bro, gua kasih tahu lu cara bagaimana ketika lu ke suatu negara, terus lu bisa diterima dengan baik dengan mereka dan langsung bisa kenalan dengan cepat. Nah itu punya kuncinya tuh Pak Helmi tuh. Pengen tahu dong. Nanti kita bahas. Oh baik. Itu namanya opening. Gua ajarin semua anak Itu kalau ketemu keren. gue, pokoknya dalam 1 menit dia udah harus perhatiin kita. Itu namanya Jadi mau opening. dong diajarin. Itu Biar dapat Ego maksa ya. mau balik nih. Oh iya. Oke. Tom Kayak sekarang, sepi sekarang. sekarang lagi reses ya? Iya, lagi reses betul. Udah mau masuk lagi sih. Oke. Tommy di Komisi 5. Komisi 6. 6, BUMN ya. 6 itu BUMN, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, dan investasi. Yang kementerian baru itu di saya tuh, Kementerian Investasi. Silakan yang mau nanya. Ini anggota dewan. Ya ada Menteri BUMN Menteri Investasi yang baru. Komentar Tommy dong dengan yang baru, menteri yang baru dipilih oleh Presiden. Ya, jadi kalau menurut saya kenapa bisa menjadi Menteri Investasi karena satu-satunya kepala BKPM Ya. yang sering dipuji oleh rekan-rekannya menjadi menteri. Harusnya kepala kan dipanggil kepala ya. Ya. Nah ini seringnya dipanggilnya Pak Menteri, padahal kepala itu bukan menteri pada saat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang dengan skill komunikasi yang dimiliki oleh Bang Bahlil ya, karena saya kebetulan kenal baik, dan juga mampu menyelesaikan permasalahan investasi yang mandek sekitar 700 triliun, itu disebabkan kenapa akhirnya BKPM naik kelas menjadi Kementerian Investasi. Karena dengan konsep pemerintahan yang sekarang, yang dibutuhkan adalah investasi yang besar untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih maju. Nah itu ibarat kata bahasa hantu-hantu yang bisa menyelesaikan di era sekarang itu adalah kepala BKPM. Nah kemudian setelah dikaji dan juga untuk perkembangan Indonesia ke depan, bahkan ada SWF dan lain sebagainya, dibutuhkanlah satu lembaga yang lebih kuat dari hanya badan, yaitu kementerian gitu. Karena kalau kementerian sama badan kan beda fungsinya. Betul. Kementerian lebih powerful lah gitu, lebih bisa mengatasi hal-hal investasi yang kira-kira kan BKPM tuh hanya boleh melaksanakan investasi atau mengurus investasi yang di atas 1 triliun ya gitu. Jadi bukan investasi yang kecil. Nah, kemudian kalau dengan level menteri itu bisa diperkuat dari berbagai peraturan menteri ya, peraturan pemerintahnya, dan juga bisa lebih melindungi kedaulatan negara Republik Indonesia dengan peraturan-peraturan tersebut gitu. Jadinya menurut saya Kementerian Investasi memang dibutuhkan karena memang banyak sekali investasi yang masuk Indonesia, dan alhamdulillah sekarang berimbang nih investasi dalam negeri sama investasi asing. Menurut data yang diberikan oleh BKPM kemarin itu jumlahnya sudah 50%, artinya dari investasi yang masuk itu sudah berimbang antara investor asing dengan investor lokal. Nah itu harus diperkuat. Caranya bagaimana? Caranya harus menaikkan level dari badan menjadi kementerian seperti itu. Oke, bagus banget penjelasannya tuh jelas. Benar. Jadi kita juga ngerti ya detail, tapi nggak berjelimet dengan bahasa-bahasa yang Aku nggak dengar rumit suaranya. Dan sekaligus menjawab pertanyaan publik. Bagus Apa banget sih tadi harus
jadi menteri kan cukup cukup kan dia kepala gitu, aja gitu ya. ya. Enggak Iya, termasuk menteri termasuk pajak. termasuk Tommy dong ya. Ya. Jadi dari seorang selebriti Betul, itu dia yang dan aku dia tanyain. betul-betul sekarang menjadi anggota dewan yang luar biasa. Wow. Apa Halo? bedanya Tommy rasanya waktu jadi selebriti Aku nggak dan dengar jadi suara di dewan sana. anggota dewan? Kenapa Pak Tommy? Halo? Ya halo, bisa dengar? Aku nggak dengar suara dari sana ke sini. Oh, Oke. Ayo. Bekti nanya apa beda dari waktu jadi selebriti full dan sekarang menjadi anggota dewan? Masih dapat nasi kotak nggak kan selebriti? Enggak Oh, kayaknya udah. Nggak kedengeran ya dia. kedengeran. Abis mungkin apa pulsanya atau bagaimana? Rupanya. Usahanya. Anggotanya habis. Dewan. Anggota dewan. Anggota dewan Bisa masa pakai beli kuota satu masa GB. isi. Oke, kalau gitu. Ya, aduh, mungkin sayang dia sayang lu pada mengalami bagus kesulitan. lu. Sekali lagi kita doakan semoga Tommy makin sukses Amin. ya, Dan mengemban sehat. tugas Amanah negara. terus. Sehat lagi, amanah. Tetap menjadi pribadi yang humble, ya, betul. seorang anggota partai yang juga baik ya. Ya, betul. Oke Tam, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah enggak ada. Waalaikumsalam. Ah, dengar suara. Baru dengar nih Waalaikumsalam. Enggak karena dada. Oke Tam, terima kasih. Terima kasih. Sayang banget. Dah. Nah, tapi bisa menjawab pertanyaannya Bekti tadi. Ah. Waktu menjadi selebritis kan banyak diberguncingkan, banyak gosip-gosip dari anggota dewan. Maaf, Iya, gosip-gosip semua hilang. Hilang. Oh, tapi dia termasuk seorang selebriti juga yang pribadinya baik banget. Bagus, betul. Saya sangat ya lumayan kenal kan dulu waktu masih zaman-zamannya Aneka gitu Ya. Oh, kan. kenapa kamu satu angkatan? Enggak sih, dia malah junior saya. Oh, Berarti ini umurnya lebih. Saya seniornya dong. Abang-abangan ya? Juara Bukan. ya? Di Aneka juara. Dia, Bekti. aku juara dong. Ih, serius? Juara favorit aku. Iya. Favorit siapa dulu? Favorit Pasti bayar. enak aja. Apa orang dalam Oh, ya? iya, Orang dalam ya, Apa tuh orang dalam enggak, Mang apa waktu itu Pakai SMS enggak? Kalau SMS bisa Enggak, dibeli kan dulu pulsanya. belum ada zaman SMS tahun 99 itu belum ada zaman-zaman gitu belum Bener-bener ada. iya. Ya, paling orang kasihan enggak ada. Ya aku giniin juri-jurinya gitu. Oh, gitu. Dia paling Apa itu? deketin Gugun Gondrong. Jurinya ya? Gugur godol MC-nya. Oh, MC-nya. Bukan juri tapi dia jagger lah di situ. Betul. Apa kabar Gugun Gondrong? Ya, aku sih dengar terakhir pokoknya masih dengan Masih keadaan gondrong. seperti itu. Udah nggak lagi. Udah gak gondrong Udah nggak lagi, lagi. tapi masih dalam keadaan masih Seperti seperti itu. itu ya, masih agak sakit, cuman Lama untuk ya. berkomunikasi masih bisa, cuman masih Dulu lambat. megang banget, Boa. Wow. Oh, zaman itu kegiatan anak muda itu Ya, Gugun itu Gondrong Gugun Gondrong. megang banget. Betul Waktu sekali. gua belum ada tuh ya. Belum ada. Oh, belum ada kamu. Jangan Nisa Sambil juga cover belum lahir. mode. kan? Ya, kayaknya ya. Tahun berapa ya? 99 2000 Oh, 2000. udah. 90-an. Masih di Solo dia. Oh iya, Belum masih lahir. Masih di Solo kan kamu? Itu baru lahir kalau 90-an. Nah, iya makanya baru lahir, belum tahu. Gua baru niatin tuh. Lu masih berupa cairan. Lencer. Oke, masih Bahas ada lagi. tantangan rezeki setengah miliar yang harus kita informasikan. Silakan Nisa. Yes. Jadi kita ada tantangan rezeki setengah miliar, winners take all, dan jual produk herbal sebanyak-banyaknya. Raja Herbal ya. Oh, Raja Herbal. Nah, Raja Herbal. Caranya gampang banget. Daftar di websitenya di www.tantanganrezeki.com. Terus gabung aja langsung di Telegram Tantangan Rezeki dan download aplikasi Paid In di Play Store. Dan jangan lupa ikutin tantangannya di channel ini dan Ya, di grup episode-episode Telegram. sebelumnya, lengkap, Nah, ya. betul Ya, sekali. Langsung aja betul. kepoin di situ. Dan satu lagi checklist setiap tantangan yang sudah diikuti di aplikasi Paid In. Hadiahnya luar biasa, ada Kijang Innova, motor NS, iPhone 12, dan Mas batangan. dong mas batangan Ntar dia ya. Orang baru dia ada batangan. Dia suka juga mas-mas itu. Suka mbak-mbak juga sih. Dan apa itu lagi dong. apa namanya? Dan bisa dinner. Oh iya, Dinner 10 apa nih finalis ya. Finalis. Dinner bersama Bang Helmi. Betul. Jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Pakai pantun dong. Mau lagi Banyak mau banget lagi. Tapi beda ya. Beda, iya. Oke Oke. sih Oke, ya. ada ya. Apa tuh? Orang, ntar lu. Lupa Mikir nih. dulu. Iya. Orang berjarak sambil berenang. Orang berjarak. Pajak. Orang Pajak berjarak. ditanggung pemenang. Udah gitu aja ya. Coba
Ulang lagi. Coba Bang Jeremy bisa Oh, jadi nggak? coba Nggak dong bantu bisa dong. gue. Bisa dong. Ih, gimana Oh. sih? Udah Gua bisa gini goyang aja, aja. makan rujak sambil berenang. Pajak tanggung pemenang gitu Nah, dong. gitu. Makan rujak Sambil ujungnya berenang. sambil berenang aja. Iya, pokoknya ada Bisa sih ya. angkanya. Bisa Coba. nih. Oh, Coba. makan rujak sambil Iya. berenang. Air Coba. bau kacang. Coba. Makan rujak sambil berenang. Cakep. Orang rujak taat pajak. Gimana sih? Kita kan pemenang. Oh, ditanggung ya? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Gimana sih? Nih Nggak kalau nyambung. gitu beda lagi. Apalagi? Sawah dibajak sambil nanjak. Ah, Orang terus? bijak taat bayar pajak. Oh, taat bayar Nah, pajak gitu. pinter. Ada jak-jaknya ya. Iya. Ayo Bekti. Oh, jalan-jalan sambil berenang. Cakep. Ini masalah di jalan-jalan berenang. Nggak ada cerita. Terus kenapa Itu gue jalannya mau ada jalan empang. berenang? Jalannya ada empang emang. Ya kan siapa tahu sambil jalan-jalan terus dia Trotoarnya berenang ya sambil kan? berenang. Oh, Terus? jalan-jalan sambil berenang. Cakep. Jangan lupa pajak ditanggung pemenang. Nah. Gitu. Bisa ya jalan-jalan sambil berenang. Jalan-jalan sambil berenang tuh loh. Nah, ini juga yang Gimana paling penting nih, polanya peserta ya? dengan penjualan terbanyak ada di sini. Nih, di bawah. Nih. Selamat. Baca dah tuh. Oke, terima kasih juga untuk apa makanku Ya. yang dari episode awal selalu membantu dan memberikan tips ya, memberikan tips untuk kemudahan manusia modern gitu dalam keadaan-keadaan tertentu nggak bisa masak, yang nggak punya alat untuk masak, makanku akan menjadi solusi. Ya, terima kasih juga untuk Pet In, terima kasih untuk Raja Herbal, terima kasih untuk BHS Tech ya, dan terima kasih juga untuk NSW Clinic ya. Sekarang Makan. kita dulu, kita persiapan masak dulu ya. Kita Ya, persiapan oke. masak. Ya, bye-bye. Duh, mau masak rendang cuma males bisa berjam-jam sendiri. Aha, untung gak ada makanku. Satu, dia praktis. Dua, rasanya enak. Cita rasa asli Indonesia banget. Ada sambal, kremesan. Terus ini rempahnya juga nggak main-main. Ketiga, porsinya juga banyak. Oke. Baik, mau ngomong apa kita nih? Makan. Ini Makan. soalnya MC semua nih. Iya benar. Apa yang bukti? Kita akan Jangan membicarakan mengebut- hal yang mengebut penting aja. pastinya bersama dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, sudah hadir di Assalamualaikum, sini. Pak Ustadz. Assalamualaikum. Oke, silakan. Kita mau ngomong apa, Jeremy? Temanya apa hari ini? Temanya. Tema nanti di Jadi takut salah segmen gue. 3. Kita mau masak-masak Oh, masak nih. dulu. Oh, oke. Ya kita masak dulu. Nah, kita Siapa nih? masak-masak Menunya kali apa ini nih? spesial buat yang ada di Jogja, Ya. Gresik, Bandung. Bandung. Wah, saya termasuk dong Bandung. Ah, Jogja, pokoknya Gresik, ada- sebelum Bandung. sebelum Ini- kita minta apa Nisa dan teman-teman masak, Ya. hukumnya makanan untuk dalam Islam tuh kayak apa sih? Halalan toyiban tuh apa sih yang dimaksud? Ini halalan toyiban tuh. Gini. Apa sih? Konsep halalan toiban itu gini, yang halal itu urusannya itu sama Allah. Jadi yang Ya. halal itu yang misalnya apa-apa yang sudah dituntun sama Allah, kita boleh makan yang halal. Nggak boleh makan babi gitu ya? Misalnya itu satu. Ya. Kedua, makan yang kemudian dagingnya disembelih tidak dengan nama Allah. Oh. Nah, Itu jadi nggak boleh makanya juga. nggak boleh juga kan kadang Walaupun hewannya halal. walaupun halalnya halal. Iya. Makanya kayak begini. Kita keluar negeri nih. Iya. Wah, kita makan aja ayam di luar negeri. Ntar dulu. Dipotongnya, Ketika ya. dipotongnya tidak dengan nama Allah kan harus bismillahirrahmanirrahim. Itu repot banget tuh. Wah, itu Jadi haram ya? Terus itu Jadi makannya haram. gimana Pak Ustadz? Apa? Paling aman Gimana bawa dong? makan ku aja lah. Nah, Nama kita pasti itu dia. halalan toyiban. Halalan Ini PT-nya tuh Dijamin. namanya halalan toyiban Indonesia. Oh, jadi udah dari PT-nya udah Halalan halal. Toyiban Indonesia. Indonesia. Hati. Nah, halal itu dari konsepnya itu. Jadi ada konsep yang dimana boleh dimakan atau enggak. Tapi kalau toyib itu adalah sesuatu yang baik. Baik. Gitu. Halal belum tentu baik. Betul. Kalau misalnya gini, orang ayam dipotongnya udah dengan nama Allah, udah halal nih. Tetapi digorengnya kemudian gosong. Nah, nggak toyib. Nggak toyib. Bisa kayak gitu. Nggak toyib gitu. Pakai minyak jelantah, nggak tahu ya. Makanya konsep halal Tapi kalau toyiban- situ suka minyak jelantah makan. Lebih hemat. Konsep Kalau halal Jeremy maunya toyiban pakai itu- oli. Minyak oli.
Jadinya itu sebetulnya apa? Selamat dunia akhirat gitu. Jadi akhiratnya yang halal urusan sama Allahnya, yang toibnya urusan kita nih sehatnya. Jadi dunia akhirat sehat gitu. Nah, mau izin nih, tadi sebenarnya Ya. kalau misalnya kita makan tadi di luar negeri, kita makan ayam gorengnya apa segala macam, kita nggak tahu, terus kita harus gimana dong? Itu dia. Sebenarnya ada di luar negeri sekarang ya, udah banyak tuh Muslim apa food. halal food. Halal food, ya, halal food. Kosher. Kita gitu. cari-cari tuh ya. Oh iya, Cari. memang ada ya. Memang jadi lebih repot gitu. Iya, memang lebih repot. Dan di seluruh dunia sekarang udah banyak lah restoran-restoran yang halal gitu Iya. ya. Di Jepang aja udah mulai banyak. Iya, restoran. banyak. Di Cina saya kaget juga. Begitu landing di airportnya ada satu restoran yang menjual Itu ya, halal iya. food. Karena kan orang Cina tuh banyak juga muslimnya gitu. Iya. Memang Dan sekarang- lebih repot. Enaknya kalau kita ke supermarketnya gitu di luar negeri udah ada kemasan halal foodnya nggak iya, ada. iya. Jadi nggak ribet juga. Kalau dulu saya ribetnya apa? Saya selalu bawa teri, bawa abon. Oh, rendang. bekal sendiri. saya dulu ya ke Jepang gitu ya. Kan nasinya enak banget tuh situ pulang. Cuman beli nasinya doang. Tapi kan Pak Ustadz kan udah ada makan gitu. Itu dia. Kalau Tinggal stok Berarti yang Jeremy banyak tahu di tuh, dulu bawahnya. almarhumnya Olga Saputra, Ya. keliling dunia Amerika gitu, itu. bawa apa dia? Kerupuk. Kerupuk. Satu kaleng itu loh. Iya, Kerupuk putih satu Yang kaleng. biru itu ya, kampung. yang Iya, warna biru itu. Iya, iya, iya. Jadi dia bawa dalam koper itu kita bikin tinggi apa? Kaleng kerupuk. Niat banget Dia nggak bisa sih makan Dia nggak bisa. apapun itu, pokoknya ya Susah. udah bawa cuma dibikin tolong nasi goreng, nanti kerupuknya dia bawa Kita bawa sendiri. sendiri sama Berarti sambal. dia Pakai lauknya kecap kerupuk, lah. sambal tuh emang paling Iya, top. kalau pegangan saya itu teri, kacang, abon, Abon. dan kecap. Biasanya saya sama itu, sama sambal. Sulit Oke. soalnya di mana-mana. Daripada repot-repot sekarang sudah ada makanku. Ah. Tunjukkan di Kita sana. makan apa nih? Nah, kita mau makan shabu shabu. ada shabu? Ada shabu Masa suki. sih? Shabu-shabu suki. emang bisa Bisa dong. Jadi shabu Bisa suki ini dikemas. masih satu grup sama makanku. Ini teknologinya Wong pakai Solo, teknologi Wong Solo makanku Group. ya. Oke. Masih satu grup sama Wong Solo Group. Om Solo. Ada. Biasanya kan ada yang bakar Wong Solo. Nah, itu ada yang shabu suki. Ini Di versi luar lama-lama negerinya ya, ada ya. makanku ini semua bisa dikemas ya. Iya. Kambing guling nanti dikemas juga. ya. Iya. Bisa kayaknya. Bahkan nanti buat nasi-nasian ada nasi merah. Nasi kuning. Nasi Iya. kuning. Pokoknya semuanya komplit dan nasi uduk juga. Tunjukkan sekarang. Oke, kita mau masak Siapa? shabu suki Kamu mau? nih. Bawa boleh masak deh. Boleh. Silakan. Bawa deh, Mas. Bo, lu jadi kompornya aja. Jangan. Jadi kompor gimana? Iya, ini pakai kompor. Nggak perlu pakai kompor. Ini juga. Ini juga Ini emergency series. nih. Jadi Cuma siram air dingin doang. misal kita apa mau makan di Jogja, di Sabusuki Jogja, terus di Bandung, di Gresik. Ada Kan kita kan Sabusuki. biasanya kan makannya kan di tempat aja kan. Ya, Nah, betul. khusus Sabusuki ini bisa di take away juga. Ini dia nih. Panasnya. Tunjukkan. Gitu. Ya, Oke, silakan. ayo. Ini ya. Udah kajarin aja deh, gua takut kebakar. Takut apa, Pak? Takut kebakar. Bawa bagian masak minyak jelantah aja dia. Bukan takut abang, takut makan. Ini spesialnya lagi di sini ada berbagai macam kuahnya. Ada hot miso, kolagen, Nah, itu dan kolagen. Kolagen mana kolagen? sukiyaki. Biar glowing. Yang kolagen ya, yang akan kita masak ya. Ini Iya, dia. iya. Dioles. Ada tata caranya enggak Kak Indra? Ada nih tata caranya di sini ada. Cara penyajiannya. Ada cara penyajiannya. Buka Ada tutup tom yum boxnya, juga. kemudian sobek plastik pemanasnya, kemudian masukkan pemanas Biasa aja, dalam sama box aja. dan Sama. tuangkan Oh, sama air. kayak- Sama Tadi aja sama kayak juga. hotpot yang Oh, emergency sama. service. Baik, baik, baik. Sama seperti Konbu yang apa konbu? Mungkin mama di rumah juga belum tahu konbu apaan. Kontrakan ibu-ibu. Cepet banget. Dasar anak kontrakan. coba ya. Ada sukiyaki. Oh, mungkin jamur ya. Apa? Jamur ya, sejenis jamur. Kalau konbu itu sejenis- Korea nih. Nanti pokoknya langsung aja deh. Nanti kalau misalnya jalan-jalan ke sini Kita tahu cicipin, isinya nanti di searching dalam. aja. Ini sukiyaki. Betul. Aku mau yang ini kolagen ini. Kolagen. Coba mari kita Satu buka. kolagen, coba satu tom yum deh. Oh ya, Satu tom ini yum. Ya. Iya, Tom. Ini Nah, tom yum. Nah Ya. ini pokoknya kalau buat pemirsa di rumah yang lagi jalan-jalan ke Jogja, ke Gresik, apa ke Bandung tuh bisa langsung cobain di Sabusuki tuh. Terus misal mau bawa pulang bisa take away langsung. Oh gitu. Wow. Nah kalau kali ini kita masaknya Ya. kan ada mie-nya juga kan. Kita Ya, nggak iya, ada pakai mie. mie. Mm-mm, Nggak pakai ada mie. sama, ini ada mie Kita- juga. ada mie-nya, terus ada bihun. So, soun, bihun. terus Ini ada bumbu-bumbunya. iya segala macam. Kayaknya ada sambal Kayak semua ya? emergency series yang sebelumnya. Ya. Itu ada bumbu-bumbunya Ini bumbu-bumbunya Ini semua lengkap di sini bumbu-bumbunya ya. lengkap Lengkap semuanya di ada di sini. sini. Terus And then ada eating pad-nya juga. Eating pad. eating padnya di bawah. Nah. Itu yang besar itu apa Nisa? Bumbunya?
Ya, ini. Oh, Oh ini kalau gitu Kuah. semuanya harus dimasukin semua ya? Iya, Ini tapi sausnya. kalau untuk kali ini kita masaknya nggak pakai mie dulu. Kalau pakai mie itu kurang lebih 15 menit. Iya. Nah, kalau nggak pakai mie cukup 5 menit aja. Kita mau masak yang cepet Oh, langsung Ya, aja. betul. Jangan pakai mie deh ya kalau gitu. Jadi kalau ini mungkin ini dagingnya ya. Oh, udah isian-isiannya. Ada isian-isiannya. Isiannya ada satu paket nih. Oh, Cara baik. masaknya, Kuahnya dibeda gitu ya. cara masaknya simple banget kayak sebelumnya kayak yang di emergency box merah. Betul, ini adalah heating pad-nya. Nah, heating pad-nya tinggal dituang pakai air bersih. Hmm. Konbu itu ganggang laut. Tadi browsing. Oh, gak tahu. Nah, itu dia. Ganggang laut. Tadi browsing. Ya ampun. Habis Bukan jamur ya. Ini juga. Ini masuk Korea ya? Suki. Ganggang tuh Gagang laut tuh apa? Gagang pintu apa? Bukan, beda. Bukan rumput laut ya. Kalau Bukan. rumput Oh, laut itu namanya yang ini nori. ya. Yang Ini yang kolagen. Baik, ibu-ibu remaja putri dimanapun Anda berada, bertemu kembali lagi dengan saya, Sis Kamling, dan juga saya parah banget. Nah, kami akan memberikan informasi mengenai bagaimana memasak dengan menggunakan Eating pad. atau dari Sabusuki. sabusuki dari makanku ya. Bukan. Oh, ini masih satu grup. sama Satu makanku, grup. Baik. gitu. Masih Jadi satu makanku grup. juga ya. Tom yum. Ya. Kamu apa? Tommy. Bukan. Saya masak kolagen. Ya ampun, kenapa nggak laku tuh ya? Enak aja. Laku lumayan kalau 20 juta loh. 20 juta. Itu apa apa namanya? RBT. Oh, RBT-nya 20 juta lumayan. Enak 20 ya. juta. Abis itu udah nggak ada lagi. Cuma sekali pembayaran doang, Mas. Baru pada sadar. Baru orang sadar ya. Nggak enak nih lagu ya. Makasih loh, Gus. Lagunya seumur hidup cuma satu doang. Iya, itu aja, Mas. Habis itu nyesel. Kok gitu? Mari ibu, mari siram. Siram. Penuh nggak usah ya? Nggak usah Ada dong. pembatasnya juga kok. Ada batasnya itu. batasnya. Semua tuh apa Ada hidup batasan. ada batasnya. Betul. Lu kadang-kadang suka di luar batas sih. Enak sih. Suka beleweran nih. Terus. Iya bener. Nah, langsung aja. Langsung aja. Oh, ini dia tuh. Terus. Ini taruh sini. Cara Tuh, masaknya sama. dibuka. kok. Cara masak Yang mana sama. duluan ini? Oh, ini Oh, sausnya terakhir ya? Ini ya kayaknya. Ini dimasukkan. Masukkan ya. Masukin situ Karena direbus. Iya. Ya, Kitanya direbus, bener. Masukin ke panci ya. Ini Masukin masukin ke panci kalau yang ya. tadi. Masukin panci, jangan masukin PNS. Jadi kita bawa teknologi makanku di Bagus lagi. Sabusuki Oh, ini sausnya dulu ya. Ini masuk Tom banget. yum. Nah, ini aku juga untuk Seger banget. apa namanya? Isiannya. Wow. Wow, jamurnya Ini ada banyak. jamurnya. Ya. Nah. Wow. Janila. Dagingnya banyak banget aku suka ini. Ih, bekti tukar aja ya. Enak aja. Lu ada dagingnya. Enggak mau. Gua kan kurang daging. Nih, Ntar tuh ya. belum. Tuh. Tom yumku belum dibuka. Dan nih. utuh ya. Iya, benar-benar utuh. Iya. Nggak hancur gitu. Ini Bisa- kalau camping-camping bawa yang begini mewah Wah, banget. iya, bisa Mewah juga. banget. Kan gue punya udah matang. Oh iya benar. Sini kuahnya. Iya, Jangan buang aja. Gitu Ini di kalau punya buka gue nih. sekolah lagi keren. Bukan sekolah. Ini jamur macam-macam ada semua di sini nih. Iya. Ya biasanya kalau kita makanan-makanan begini kan biasanya bentuknya begitu dibuka kan udah nggak. Iya. Iya, berbentuk. Jadi biasanya Ini tetap biasanya utuh tuh apa namanya kayak frozen gitu kan. Iya. Iya. Kalau Ini ini kalau udah ini- fresh. Bukan. Karena ini Perlu bukan di- frozen food. Iya. Ini bisa disimpan setahun juga atau ada waktu tertentu? Nah, ini kuah nih Iya. kolagennya nih. Kalau ini enggak, kalau ini kan misal nih kita lagi makan di Sabusuki, terus kita pengen take away. Nah, ini solusinya. Kita nyediain take away yang pakai pemanas. Jadi bisa langsung makan Dimakan di di mobil, rumah, iya. di mobil atau di mana Ya, gitu. tapi Aduh, cukup kayak lama panas lah ya. bertahan. Panas pahanya kalau taruh di mobil ya. Iya sih. Nah, Melewet. ini semuanya bumbu-bumbunya Bumbunya langsung dimasukin ya. Bisa langsung. cemplungin semua. Cemplungin semua. Iya. Jadi kalau kita perjalanan ke Solo 7 jam, ke Palembang 7 jam, bawa ginian doang nih. Nah, Itu Iya. sudah enak. Pokoknya tinggal stok makanku aja. Ya, tiba waktunya apa berbuka. Iya, kita buka. Walaupun nggak bulan puasa juga bisa Iya, ya, Pak? bisa. Jadi Iya nggak dah. sakit emah walaupun jalan jauh. ya benar. Ini solusi tepat banget loh Kadang-kadang nih. malas Memang berhenti kalau ya kan. ini ya, kalau ini bumbu tandanya kita masuk peradaban modern itu ditandai dengan kemasan. Iya. Oh. Betul. Itu, Mas. Dengan kemasan yang praktis begini ya, instan dan lain-lain itu berarti udah modern gitu. Betul. Jadi tergantung packagingnya ya. Nah, Ya, Bekti ya. benar. Makin modern packagingnya makin cocok. Nah, betul. Bumbu-bumbunya. Nah, kalau udah tinggal ditutup Jeremy aja. Teti Oke, sangat nanti menjaga ditutup ya. packaging. Dimasak selama 5 menit.
Kok 5 menit sebentar banget ya? Kalau pakai mie 15 menit. Karena Kalau nggak mie-nya pakai- kudu melar. Iya, kalau nggak pakai Kudu mie. melar. Baunya sampai ke sini ya, aromanya Iya, bau ke sini. aromanya. Aromanya itu ya. Iya benar-benar. Kenapa pengen buka? Oh, benar. Nanti ya, tunggu beduk. Ini nggak usah. Kalau ini Perlu nggak nggak? apa-apa sih kalau Nggak ini. apa-apa ya, Tapi boleh ya. bisa kok. Kalau mau. Tapi kalau mie kuningnya Jangan nggak usah dulu. nanti aja. Ya, betul karena bisa lama ya. Agak lama. Kalau itu sebentar. Kita tidak mau menunggu lama. Baik, sebentar itu disiapin. Nisa, ada lagu nggak? Nah, Banyak yang Lagu suka nggak nih nih? lagunya. Ada. Lagunya keren-keren. Ini bisa nih kayaknya Alhamdulillah. setiap Mas Helmi minta langsung dibuat. Lagunya lagu baru semua loh ini. Pokoknya spesial buat itu ciptaan siapa sih? itu ada ciptaan Tim lah. ciptaan Bapak. Pak Buspo dan tim. Oh, ciptaan Bang Uspo. Iya. Udah gitu lagunya isinya kayak nasihat semua. Iya. Iya, isinya Jadi memang Terutama dakwah. untuk gua emang harus Jadi dinasihati. selain beliau apa jago dalam berbisnis, jago juga nyiptain Bikin lagu, lagu. ya? Iya. Oh, ternyata ya Oke baru Nisa, tahu. lagu apa Oke. sekarang? Boleh. Lagu apa judulnya Lagu tuh? judulnya ada Jihad. Oh, Jihad. Iya, jihad. Berjuang ya. Jihad telah memanggil jiwaku. Adakah engkau pun begitu? Lihatlah perjuangan nabimu bersama sahabat sejati. Adakah generasi Islami sang penerus perjuangan jihadi? Ingatlah akan janji ilahi, pahala di dunia dan di ukhrawi. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Perjuangan mengalir di darahku untuk berjihad di jalannya. Tak satu langkah pun aku kan gentar, karena janjinya takkan ingkar. Luas hamparan rizki ilahi dan juga luas syurganya ilahi. Dengan jiwa harta kita beri sebagai mujahidin sejati. Adakah generasi Islami sang penerus perjuangan jihadi? Ingatlah akan janji ilahi, pahala di dunia dan di ukhrawi. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Allah, Allah, Allahu Akbar. Oke, jadi kan ini kan kita sediain buat apa ya? Take Yang away. pengen take away, Take buat away. misal pengen makan bareng-bareng di rumah, bareng-bareng keluarga. Betul. Terus, nah kita sediain yang ini versi take away-nya gitu. Oke, baik. Dan- Jadi kita mesti ke restorannya dulu. Iya, restorannya langsung. Jadi ini dijual di mana-mana. Enggak, Istilahnya dijual kalau di- memang iya. kita mau take away, kita datang ke restorannya. Restoran. Sabu Suki yang ada di mana saja? Ada di Jogja, Bandung, dan Gresik. Jogja di mana? Jogja di Jalan Seturan. Seturan daerah-daerah kafe situ. Iya. Oh, di daerah situ. Oh, tahu banget. Tahu banget ya. Gitu. Oh, dulu Dari sering. Jati belok situ masuk Nah, Tambak nah. Bayan, Biasanya emang masuk sana. Kalau sama Tahu. Suki ini kan kita harus datang sama-sama. Rame-rame sih. Betul. Biasanya kan nggak bisa dibawa pulang Nggak bisa kan. dibawa pulang. Iya, bisa dibawa Nah, pulang. ini Bisa kita dibawa pulang. kasih solusi yang bisa take away Untuk gitu. harganya? Untuk harganya Berapa? sendiri tergantung Lauknya. yang diambil. Jadi bisa milih. Kita Bisa bisa milih. sendiri Iya. harganya. Sekarang- Misalnya mau dagingnya berapa banyak ya kan? Ya nanti ditimbang dong, biasa berapa timbangannya. Gitu ya? Iya. Jadi kita bisa request juga kuah-kuahnya. Bisa kuahnya tom yum terus isinya konbu, bisa gitu. Pokoknya Bisa bisa, di-mix. pokoknya nanti bisa request Bisa di-mix, aja bisa isian request. channelnya apa Oke. aja gitu.
Baik. Semoga ini juga cepat bisa beredar juga ya kemarin. Iya, Kemarin. amin. Baik, terima kasih Nisa, terima Iya, kasih. terima kasih. Dua racun. Iya udah matang nih, udah matang. Lama-lama beneran. Lama-lama. Coba kita lihat ya. Iya ada baksonya, ada dagingnya. Komplit Beneran dia. pokoknya. Baik, kita break dulu karena habis ini kita akan punya bahasan yang sangat menarik. Oke. Yang dijajalin gak Jeremy? Duh, mau masak rendang cuma males bisa berjam-jam sendiri. Aha, untung gak ada makanku. Satu, dia praktis. Dua, rasanya enak. Cita rasa asli Indonesia banget. Ada sambal, kremesan. Terus ini rempahnya juga nggak main-main. Ketiga, porsinya juga banyak. Baik, kita ketemu lagi di Helmi Bicara spesial Ramadan. Ya. Ya, tadi lagunya oke. Apa lagu itu? Jihad. 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 Dia tuh pakai D, jihad. Jihad. Jihad, bukan jihad. Jihad. Mantul berarti ya jihad. Kol-kola. Jihad, pakai Ada kol-kola, jihad. kol-kolanya. Jihad. Kalau kecil. Jihad itu artinya apa sih, Ustaz? Jihad itu kesungguhan. Kesungguhan. Jadi gini, orang-orang kadang-kadang jihad perang gitu Iya. ya. Iya. Terlalu benar. berpikir kayak Itu gitu. kitol itu kalau Itu perang makna yang salah itu Iya, ya. jadi maknanya memang kalau berperang kan bersungguh-sungguh gitu. Iya. Tapi yang namanya jihad itu bukan hanya berperang. Kita cari nafkah sungguh-sungguh itu jihad Jihad, maksudnya iya. gitu. Kalau kita kayak belanja gitu ke Tanah Abang gitu jihad kan. Oh beda. Itu mau menyalahkan Nah orang ini pemerintah. kita mau bahas nih bukti. Nah, Kita itu kan, saya tahu lah ya, masyarakat udah setahun lebih dilarang. Ya, Ini untuk tahun kedua nggak boleh mudik. ya. Padahal itu namanya tradisi udah bertahun-tahun ya Ustadz ya. Wah, betul. Orang belanja, beli baju baru, baru buat beli lebaran. kue gitu ya. Betul. Dan itu banyak sekali kita kemarin miris gitu juga melihat. Nanti tolong ya dinaikin ya, apa ada video orang Suasana tetap di bergerombol Tanah Abang. gitu. Padahal kita ini masih COVID nih. Iya, iya. Gitu ya. Dan ada juga yang melanggar mudik tuh. Lucu-lucu tuh ya. Ada yang masuk dalam di dalam sayur. iya yang ikut mobil kol. Padahal kan pemerintah itu udah melarang gitu. Apa hukumnya kita memenuhi Anjuran pemerintah. anjuran pemerintah atau perintah dari pemerintah? Ya. Nah ini ya, kita mesti netizen juga ini mesti paham betul bahwa sesungguhnya itu di dalam agama sendiri kita itu ada yang namanya dalilnya. Di dalam ayatnya disebutkan wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin kalian. Gitu. Nah, inilah yang kadang-kadang orang itu seringkali cari-cari peluang untuk supaya gimana caranya supaya misalnya nggak taat gitu. Padahal segala sesuatu aturan itu dibuat agar supaya kan untuk keselamatan kita. Apalagi tadi tuh kondisi pandemi ya. Kita dilarang mudik. Siapa sih yang nggak pengen mudik? Semua juga pengen mudik gitu. Tapi kenapa sih dilarang? Gini, ini alasan agama nih. Saya mau bicara yang agak sedikit serius nih. Maqasid syariah, tujuan adanya yang namanya syariat atau aturan, itu ada hifz an-nafs atau hifz ad-din, perlindungan terhadap jiwa atau kehidupan atau perlindungan terhadap bagaimana keberlangsungan agama. Kalau dua-duanya ini dihadapkan, ya, dua-duanya dihadapkan, mau yang mana dulu nih? Mau yang kemudian tarawih bareng-bareng atau ketika pandemi tarawih ini dihilangkan atau bagaimana nih? Atau misalnya Jumat kan wajib. Bagi orang muslim Jumatan tuh wajib, laki-laki loh. Ini Jumatan dulu atau pandemi nggak ada Jumatan gimana nih? Nah, dalam kondisi seperti ini, Maqasid syariah bilang yang harus dilindungi pertama hifz an-nafs, dari perlindungan terhadap kehidupan. Karena kalau nggak ada orang yang hidup, gimana mau beragama? Benar. Logikanya begitu. Nah, makanya kita seharusnya memahami itu, bahwa pemerintah melakukan anjuran, peraturan atau perintah untuk melarang kerumunan, untuk melarang mudik, untuk apa? Untuk melindungi kehidupan, untuk melindungi agama juga sebetulnya. Jadi jangan tiba-tiba gini loh Mas. Dulu ya saya dengar kita nggak boleh ke masjid dan lain-lain. Wah ini pasti komunis segala macam. Ini suuzon itu. Nanti dulu, lihat dulu. Jangan tiba-tiba berpikir yang buruk. Tapi kenapa sih alasan ini? Kita bahas dulu kenapa ada alasan pemerintah. Pemerintah juga nggak sembarangan ngeluarin aturan. Kan berkonsultasi dulu dengan ulama. Ada pertimbangannya, ya. Dengan ulama-ulama semua kan bicara dulu gimana nih gitu kalau ke masjid dan lain-lain. Nah, mudik salah satunya. Di tahun kemarin itu mudik itu kan kemudian menjadi
terpapar orang tuh jadi tinggi grafiknya. Kan kita dikhawatirkan kita sudah mulai bergerak ekonomi, tetapi tetap harus berhati-hati. Step by step lah, bagaimana kita bisa mengendalikan yang namanya pandemi COVID ini. Nah karenanya ketika misalnya pasar dibuka, tapi step by step, angkutan dibuka, tetap ada protokol kesehatan. Jangan kemudian kita sudahlah mati mah di tangan Allah. Memang iya mati di tangan Allah. Tapi ada usaha. Tapi la daroro wala diroro. Jadi nggak boleh kamu itu membahayakan diri kamu sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Ya, betul. Iya, karena apa? Karena kalau misalnya kita tiba-tiba nih, naudzubillah min dzalik, kita terpapar, kitanya mungkin nggak apa-apa ketika pulang. Orang tua. Yang kan ini kan anak-anak yang kecil gitu. Kemudian kena. Nah, itu kan karena kita, nah itu kan naudzubillah min dzalik. Nah, kita harus nggak boleh egois. Ini yang penting. Beragama netizen, melakukan kegiatan ritual ibadah atau beragama tidak boleh juga dengan apa? Dengan egois dan hanya nafsu untuk beragama. Nafsu dalam beribadah ini juga harus kemudian harus dikendalikan. Ibadahnya juga ada nafsunya ya. Ya, jadi kan gini, ibadah itu sebetulnya bagaimana yang Allah kemudian tuntun dan Rasulullah SAW tuntun. Ini ibadah yang harus dilakukan oleh kita. Jadi jangan kemudian udahlah, biar aja lah, saya mau mati aja lah. Itu mah udah, yang penting kalau mati nanti mungkin jadi syahid atau jihad gitu. Itu konyol itu. Karena ada aturan, bukan syahid. Kenapa? Karena ada aturan. Alim ulama semua bilang, hati-hati jangan. Pemerintah bilang diatur jangan. Terus dia mau ngikutin siapa? Coba Mas, mau ngikutin siapa? Ulama bilang kan ulama nih warasatul anbiya, jadi pewaris para nabi. Para ulama itu. Makanya kita menghormati ustadz, menghormati ulama karena kan ilmunya di situ. Kalau dia nggak mau dengar ulama, mau dengar siapa? Dia mendengar egonya, nafsunya itu. Nah inilah yang dilarang. Jadi jangan sampai kita beribadah dengan nafsu tadi gitu. Gitu. Jangan sampai kejadi kayak India. Tsunami. India itu kan yang meledak itu gara-gara mereka ritual di Sungai Gangga sampai 5 juta orang. Sekarang 300.000 orang tiap hari itu. Udah 400 lebih. 400.000 yang meninggal beribu-ribu sampai mereka kehabisan kayu untuk melakukan kremasi. Kita oksigen rumah sakit, dan ini pesannya saya ingin sampai ini. Untung Mas Helmi tadi singgung. Ada orang yang bilang, ini agama ini, jangan lihat agamanya. Semua agama itu make sense dan membawa kita kepada keselamatan. Ini orang-orangnya saja. Orang-orangnya. Jadi ada orang-orang yang memang tadi ego, orang-orang yang kemudian tidak mau ikut tuntunan, ya. Dan bahkan di Islam sendiri, waktu dulu zaman di Mesir pada masa lalu itu ya, itu ada pandemi yang kemudian mereka bilang gini, sudahlah, kan harusnya pandemi tuntunan Rasul itu kemudian di lockdown gitu ya. Tapi mereka nggak mau, udahlah kita zikir aja sama-sama. Di Mesir ini, berzikirlah mereka bersama-sama memohon kepada Allah. Yang datang apa? Yang datang semuanya malah kena dan kemudian kematian yang beribu-ribu orang. Jadi Allah itu ya tidak bisa kemudian disesuaikan dengan pikiran kita tuh beginilah Allah pasti begini enggak. Tapi kita harus ikut tuntunannya justru gitu. Jadi lewat perspektif apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul tuntun. Bukan kemudian dari kita. Iya. Logika lagi akhirnya yang berjalan. Akhirnya semua itu masuk ke dalam logika kita gitu. Jadi kenapa agama begini? Kadang-kadang kita memang keimanan itu kadang-kadang belum bisa ditelaah sama akal kita. Kenapa sih harus gini? Kenapa sih? Tapi kalau ketika ilmunya udah datang, pantesan agamanya begini gitu. Jadi yakin aja lah yang namanya agama pasti membawa kepada kebaikan. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga ini menjadi penjelasan untuk kita ya. Ini masa-masa kritis nih. Di menjelang Idul Fitri, nafsu atau keinginan untuk mudik makin membuncah gitu. Berbelanja. Ke mall-mall sekarang ngeri dia. Bukannya mall pasar-pasar tradisional lebih mengerikan lagi. Kita aja ini, kita kan nggak banyak orangnya, tapi kita udah di swab semuanya sama tapi sebelum ini ya, termasuk kru semua kita semua antigen ya. Jadi terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Jangan lupa masih ada tantangan rezeki setengah miliar rupiah. Masih boleh ikut ya. Winners take all. Jadi silakan ikutin semua tantangannya ya. Ini masih berlaku ya, dan rebut hadiahnya, lakukan tantangannya. Tantangan besok tetap winners take all. Jadi artinya pemenanglah, yang tertinggilah yang akan keluar sebagai
pemenang. Ya, silakan melakukan penjualan produk Raja Herbal di Pet In sebanyak mungkin. Karena yang paling banyak yang akan mendapatkan hadiah. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Jadi jangan lupa nanti pada saatnya beduk dan azan maghrib nanti ada azan oleh Syakir Daulah Dan Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya besok ya. Nantikan terus. Ya, Assalamualaikum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي ويا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا
مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا